Halo, ada suaranya nggak? Ada, Pak. Ada ya. Dimulai aja gak apa-apa ya. Sambil menunggu yang lain, jadi sambil dimulai aja. Iya, silahkan, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat malam semuanya. Sambil menunggu yang lain, jadi kita mulai aja. Untuk pertemuan hari ini, kita masih membahas materi. Ya lumayan banyak juga. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya baru kita akan membahas ke perakun. Begitupun dengan adanya latihan soal juga. Kemudian untuk sebelum ke materi, saya juga ingin menyampaikan terlebih dahulu gimana pembelajaran kita, karena kebanyakan di sini juga kebanyakan juga yang sedang bekerja, begitupun yang kuliah. Jadi pembelajarannya mungkin bagusnya lebih mengarah kepada diskusi. Jadi bila mana ada kasus tertentu di pekerjaan teman-teman ataupun pembahasan di perkuliahan, jika ada ya boleh silakan ditanyakan. Nanti kita diskusi aja di sini gitu. Kemudian jika teman-teman juga ingin bertanya di classroom, juga silakan, boleh, gak apa-apa. Nanti teman-teman bisa mengajukan di pertanyaan di classroom, jadi diposting tuh pertanyaannya. Jadi nanti akan dibahas di pertemuan selanjutnya supaya bisa ke list gitu pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian untuk pertanyaan di classroom, saya harapkan teman-teman memberikan pertanyaan gitu supaya ada sedikit pembahasan lebih banyak gitu daripada coba tanyain admin, karena yang nge-recordnya admin. Barusan tuh sampai pertanyaannya di classroom. Yang penting pembahasannya tuh masih berkaitan dengan akuntansi, baik itu dengan koreksi, terus permasalahan di pekerjaan, ataupun tugas kuliah, silakan. Saya sambil menyampaikan, jika teman-teman ada yang mau bertanya langsung aja ya, angkat tangan ataupun di kolom chat. Soalnya materinya agak lumayan banyak, ada 3 materi yang akan kita bahas, jadi saya Oke, kita lanjut sambil saya membahas. Jika ada tanyakan, boleh silakan. Kemudian sebelumnya kita sudah membahas mengenai persamaan akuntansi. Nah, yang saya tekankan untuk teman-teman, mungkin untuk yang wajib tahu, sebentar ya, saya bawa tisu dulu.
Nah, yang saya tekankan untuk teman-teman yang wajib tahu ya, apalagi yang bukan background-nya akuntansi, ini tuh ya intinya sih kalau ini paham insya Allah ke yang lainnya juga bisa gitu. Karena yang intinya sih ini tahu pasti bisa ngejurnal gitu. Yang pertama itu siklus akuntansi. Nah, siklus akuntansi kan dari transaksi, jurnal, buku besar, kemudian adjustment, sampai ke laporan keuangan. Nah, itu teman-teman wajib tahu dari mulai sampai ke pelaporannya, biar gak apa, biar tahu arahnya gitu. Kemudian selain dari siklus yaitu saldo normal yang kemarin sempat disampaikan, yang mana jika aset bertambah akan ada di debit, jika berkurang berarti di kredit lawannya. Kemudian kewajiban di kredit, modal di kredit, pendapatan kredit, kemudian beban di debit. Nah, jika teman-teman tahu itu, ya ngejurnal tuh pasti mudah lah. Bila mana nanti ketahuan transaksinya tuh, oh ini pembelian aset nih, berarti di mana penambahan, di mana pengurangan, seperti itu. Oke, kita mulai ke materi ya. Di sini kita akan membahas 3 materi. Yang pertama yaitu transaksi akuntansi, kedua jurnal, kemudian ketiga buku besar. Namun yang saya tekankan di sini lebih mengedepankan uh, teknis ya. Jadi jika ya kemungkinan ada kesalahan akan seperti apa, hal-hal yang seperti itu. Yang pertama kita masuk ke transaksi akuntansi. Transaksi akuntansi yaitu aktivitas ekonomi yang terjadi di suatu organisasi ataupun perusahaan yang dicatat, dikelompokkan, dan dilaporkan, sehingga akan memberikan informasi keuangan yang berguna bagi pemangku kepentingan. Nah, pastinya sebelum ke laporan keuangan pastinya harus ada dulu transaksinya. Intinya sih ada dokumennya, ada bukti bahwa telah terjadi aktivitas di sana gitu. Nah, buktinya itu berupa dokumen, sehingga terjadinya transaksi. Kemudian kriterianya seperti apa? Nah, kriteria transaksi itu uh, yang yang pertama kepastian keuangan, financial impact. Nah, kepastian keuangan di sini yaitu si transaksinya tuh harus ada dampak gitu, dampak keuangan atau finansialnya yang bisa diukur. Ya harus dalam nilai gitu. Contohnya pembelian aset gitu, seharga Rp sekian yang memang akan mempengaruhi akun apa. Misalkan pembelian aset itu berarti mempengaruhi kas dan aset. Kemudian yang kedua kepastian kuantitatif. Nah, kepastian di sini jadi si transaksinya tuh bisa diukur objektif secara nilai uang. Jadi si nilai transaksinya tuh bisa dinyatakan dalam bentuk angka nilai. Jangan abstrak itu nilai. Kalau barang kan pastinya abstrak tuh gak ketahuan nilainya. Nah, harus ketahuan angkanya berapa si barang itu. Kalau gak ketahuan mah gak bisa diukur berarti kalau kayak gitu. Contohnya penjualan produk senilai 500.000 kan ada angka tuh. Nah, otomatis bisa dicatat, bisa diukur. Kemudian yang ketiga ada relevansi. Nah, si transaksi itu harus relevan, penting untuk si laporan keuangan. Jadi si transaksi nanti bisa mempengaruhi posisi keuangan maupun operasional perusahaan yang nantinya pastinya akan dicatat. Kemudian adanya keputusan dan bukti. Nah, yang tadi saya bilang transaksi itu harus selalu ada buktinya, dokumentasinya, entah itu berupa
faktur, kwitansi, ataupun adanya kontrak yang memang dikonfirmasi itu bahwa si transaksi itu memang benar-benar telah terjadi. Nah, itu buktinya gitu. Kalau nggak ada bukti, nanti dipertanyakan tuh ada atau enggak sebenarnya si transaksinya tuh. Kemudian yang kelima, pertukaran nilai. Jadi si transaksi pasti ada keterlibatan pertukaran. Jadi ada dua pelaku lah, antara penerima sama pemberi atau penjual. Nantinya berarti ada yang menjual, ada yang beli. Kemudian ada kepatuhan pada prinsip. Nah, ini harus selalu diikutin ya. Jadi patuh pada standar yang berlaku gitu. Transaksinya harus dicatat sesuai prinsip. Prinsip pencatatan kan ada debit sama kredit. Nah, berarti harus dicatat dua kolom itu. Kalau misalkan dicatat debitnya, pastinya tuh pasti ada kreditnya. Jadi ada lawannya setiap ingin mencatat transaksi. Jangan ada satu kolom debit aja, kredit aja. Oke, kita lanjut. Analisis ya. Analisis kita lanjut pencatatan transaksi akuntansi. Nah, pencatatannya yang pertama tuh teman-teman bila nanti bekerja ya tahu dulu transaksinya, diidentifikasi, dianalisis, terus kemudian dicatat, kemudian dilaporkan. Nah, diidentifikasi berarti tahu nih dampaknya ke akun mana nih si transaksinya tuh. Nah, dianalisis akun yang terpengaruh tuh oleh transaksi akun yang mana nih. Yang pastinya harus ada dua akun yang terpengaruh. Nggak kas aja. Kan nggak mungkin kas bertambah, kemudian kas berkurang. Jadi ya saling ini kemungkinan kalaupun ini pasti ada dua akun yang terpengaruh. Entah itu kas dengan bank saja, kas dengan aset, ataupun dengan akun yang lainnya gitu. Jadi salah satu di debit, salah satu di kredit. Kemudian setelah diketahui itu dianalisis, dicatat tuh di jurnal. Dicatat di jurnal sesuai dengan kaidah akuntansi ya, mana debit dan kredit harus selalu ada gitu, debitnya ada, kreditnya ada. Kemudian setelah di jurnal pastinya nantinya ke ujung-ujungnya ke laporan keuangan. Karena kalau buku besar itu hanya biasanya untuk apa ya? Buku besar tuh untuk memilah akun-akun. Kalau jurnal kan berarti secara transaksinya. Kalau buku besar lebih, oh ini jumlahnya berapa, ketahuan tuh per akunnya. Kita lanjut. Penggolongan dalam transaksi. Nah, ini yang tadi ya. Ada 5 dalam laporan. Ada 5 digolongkannya, yaitu aset, liabilitas atau kewajiban, kemudian ekuitas ataupun modal, pendapatan, dan beban. Nah, ini aset yaitu sumber daya yang dimiliki perusahaan. Intinya sih, ini tuh pencatatan kekayaan perusahaan yang dimiliki gitu. Yang nantinya bisa memberikan manfaat. Contohnya aset persediaan, berarti nanti kan si persediaannya tuh dijual tuh, bermanfaat. Nanti kalau dijual berarti pasti ada untungnya. Aset, liabilitas, kewajiban.
Oh ya, aset. Aset itu berarti ada aset lancar dan aset tetap. Nah, nanti mungkin dibahas sedikit mengenai ada penggolongan akun. Mungkin teman-teman bisa lebih mencari karena itu materi teori ya. Aset lancar sama aset tetap itu apa aja. Terus kewajiban, mencatat kewajiban, jadi adanya utang perusahaan yang memang harus dibayar di kemudian hari, kewajiban atau utang liabilitas. Ada jangka pendek ataupun jangka panjang. Kemudian ada ekuitas ataupun modal. Nah, ini berkaitan dengan modal saham ataupun modal pemilik. Kemudian di sana ada saldo laba yang telah didapatkan atau laba ditahan. Nah, di sana pencatatan di ekuitas. Kemudian adanya pendapatan. Nah, ini pencatatan mengenai pemasukan dari keuangan yang telah diperoleh atau aktivitas operasional yang memang sudah didapetin, entah itu dari penjualan barang ataupun jasa. Kemudian yang kelima ada beban. Beban mengenai biaya-biaya yang memang telah dikeluarkan oleh perusahaan sehingga bisa menghasilkan atau untuk operasional perusahaan. Untuk transaksi sih seperti itu ya, sedikit yang perlu dipahami. Jadi teman-teman tahu bagaimana langkah-langkah memahami transaksi itu gitu. Supaya nanti pada saat di jurnal tahu nih jurnalnya seperti apa. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh transaksinya ya. Pembelian tunai barang dagangan. Berarti di sana ada pembelian barang atau pembelian aset deh. Aset bertambah, berarti ada dua nih. Dua akun yang terpengaruh. Pasti dua. Nggak akan mungkin satu kas doang, enggak. Kalaupun kas secara kas, berarti kas dengan bank saja. Nah, ada dua akun yang berpengaruh, debit dan kredit. Aset bertambah di debit, kas berkurang kredit. Saldo normalnya kan seperti itu ya. Penjualan kredit barang dagangan. Nah, berarti di sana ada barang berkurang atau aset berkurang. Penjualan kredit barang dagangan. Aset bertambah, ini berarti kas. Kas bertambah, kredit. Piutang bertambah. Piutang bertambah, pendapatan bertambah. Kemudian pembayaran utang usaha, kas berkurang, liabilitas berkurang. Nah, ini berarti kan ada pembayaran nih. Yang tadinya utangnya secara saldo normal kan, kalau utang bertambah di kredit nih. Berarti kalau ini berkurang, berarti ada di debit nih, liabilitas di debit, kas berkurang. Kemudian penerimaan setoran saldo, setoran modal saham, kas bertambah, ekuitas bertambah. Kemudian kita lanjut ke jurnal. Jurnal adalah catatan kronologis yang sistematis mengenai transaksi. Nah, ini berarti kan si jurnal tuh untuk mengetahui rincian dari keseluruhan transaksi-transaksi yang telah terjadi. Nah, dicatat tuh ke jurnal secara detail dengan tanggalnya, kemudian nilainya, akunnya,
memang harus akurat, harus 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 benar gitu. Nah, fungsi jurnal sebagai catatan awal untuk mencatat klasifikasi dan data keuangan perusahaan. Jadi si transaksi kan dicatat secara kronologis. Nah, udah dipastikan bahwa si transaksi itu udah dicatat sesuai urutan terjadinya tanggal 1, tanggal 2, yang memang nantinya bisa yang nantinya diperlukan saat pelacakan pemeriksaan transaksi. Ini salah misalkan transaksi ketahuan di saat terjadi udah di laporan keuangan ternyata ada transaksi yang salah. Nah, dilacak tuh si transaksinya di mana. Nah, pasti ujung-ujungnya ke jurnal yang nantinya si jurnalnya tuh dikoreksi. Nah, jurnal tuh bisa digunakan untuk pelacakan. Kemudian diklasifikasikan di jurnal pengelompokan transaksinya, penyebutan akunnya, jenis akunnya, terus tanggalnya, yang nanti si jurnal itu si jurnalnya tuh karena udah dikelompokkan, ada nomor akunnya juga, ke buku besar bisa langsung gitu. Penyusunan buku besarnya bisa cepat kalau udah kelompokan. Jadi di buku besar mah ya pengelompokan per akun. Kemudian lanjut jenis-jenis jurnal. Yang pertama ada jurnal umum, mencatat semua transaksi keuangan perusahaan secara kronologis. Jurnal umum itu yang paling sering digunakan. Kemudian ada jurnal khusus, mencatat transaksi jenis secara terpisah. Contohnya kalau jurnal khusus itu dipisahkan jurnal penjualan nih, karena transaksi penjualan terlalu banyak nih kalau misalkan di jurnal umum, sehingga dipisahkan nih penjualan aja nih, biar nantinya gak ribet gitu kalau misalkan ada kesalahan, tinggal nyari di jurnal penjualan. Kemudian ada jurnal pembelian. Biasanya sih kalau jurnal penjualan pembelian itu kadang-kadang dipisahkan supaya memudahkan pencatatan yang memang rutinitas perusahaan di sana. Apalagi kalau misalkan sering banget perusahaan dagang buka biasanya di retail tuh jurnal penjualan, jurnal pembelian. Memang kompleksitas transaksinya banyak gitu. Yang memang nantinya bisa terorganisir gitu si transaksinya. Kemudian ada jurnal penyesuaian, mencatat penyesuaian yang diperlukan untuk menyajikan akun-akun sesuai dengan prinsip aplikasi. Jurnal penyesuaian biasanya di akhir bulan, yang memang untuk memastikan si laporan keuangan itu udah
sesuai dengan keadaan, yang sebenarnya. Biasanya sih kalau jurnal penyesuaian, contohnya penyesutan kadang-kadang kan per bulan, dihitung jadi per bulan, udah jadi di akhir bulan gitu, di jurnalnya. Terus gaji biasanya. Ya intinya sih yang memang, jurnal-jurnal yang dilakukan, mmm, di akhir-akhir gitu. Kemudian ada yang tanyakan yang tadi mengenai DER, nanti paling saya bahas di analisis laporan keuangan ya, pertemuan terakhir. Nanti berarti saya catat dulu nih, biar nantinya gak kebahas 2 kali gitu. Di sini dibahas, kemudian nanti juga dibahas, biar nanti sesuai. Saya catat dulu pertanyaannya. Kemudian lanjut. Nah, ini komponen-komponen untuk jurnal. Ada tanggal, nomor transaksi, keterangan, nomor akun, debit kredit. Ada ya tanggal, berarti tanggal transaksinya harus tahu tuh, biar nantinya kan bisa aja pembelian barang A, kalau misalkan nggak dicatat tanggalnya bisa aja kan ketuker atau gimana. Jadi ketahuan nomor dokumennya juga. Di dokumen kan di di kwitansi biasanya suka ada kan tanggalnya. Jadi ketahuan kwitansi mana nih terkait transaksi pembelian barang A gitu. Apalagi kalau misalkan di kwitansinya ada nomor transaksinya juga, bisa cepet ke trackingnya, cepet tahu. Jangan lupa juga ada keterangannya supaya ada kejelasan transaksi yang terjadi terkait transaksi yang terjadi itu terkait apa. Mengenai akunnya, penjelasan terjadinya transaksi itu mengenai apa. Jadi supaya ketahuan gitu. Entah itu keterangannya penjualan ataukah pembelian. Jika pembelian apakah secara tunai ataukah kredit kan ketahuan tuh. Jadi nantinya ke akunnya juga nggak akan salah. Misalkan di sini pembelian tunai, berarti kemungkinan di sini juga kas kan, nggak akan utang atau piutang. Kalau misalkan di sini secara kredit, berarti antara utang atau piutang. Nah, kemudian ada akun. Nah, akun di sini dicatat supaya tahu akun yang terpengaruh itu akun apa. Kas kah, piutang kah, yang memang harus tercantum sehingga nantinya tuh benar akurat si transaksi yang udah dicatat tuh benar nih ke sini nilainya sekian. Akan lebih bagus dengan nomor akunnya juga. Ada nomor akun, ada nama akun. Nomor akun tuh biasanya kalau saya diperlukan buat merumus kalau di Excel ya. Kalau nama akun kan terlalu ya. Kalau bagi saya nomor akun tuh dibutuhkan saat ingin merumuskan suatu formula rumus di Excel. Misalkan kalau dirumus di Excel itu harus ada berapa angka atau berapa huruf tuh.
yang nantinya bisa di-link-kan ke sheet yang lain, atau bisa langsung dijumlahkan, atau bisa eee, apa ya, lupa yang itu tuh. Ya intinya sih bisa mempermudah untuk pengelompokan nantinya si nomor akun. Jadi kelompok akun, eee, aset, nomor akun apa aja, nomor berapa aja, ketahuan. Terus ada debit kreditnya. Nah, debit kredit otomatis di sini debit kredit pastinya harus ada selalu nilainya. Pasti harus bentuk angka yang tadi disampaikan ya. Harus selalu dalam nominal angka. Jadi ketahuan nilai suatu barangnya tuh berapa. Misalkan nih, biasanya di apa ya, Pemda Pemda biasanya suka ada barang hibah tuh. Nah, barang hibah tuh harus ketahuan angkanya berapa supaya bisa dicatat di laporan. Kalau nggak ketahuan kan ini uh, nilai barangnya yang sebetulnya berapa nih. Entah itu bisa aja tinggi, kan nggak akan mungkin misalkan kalau nggak ke apa ya, nggak ketahuan mah misalkan harga laptop yang harusnya 4 juta, jadi kalau misalkan nggak ada nominal bukti angkanya, nilai nominalnya, tahu-tahu ternyata 10 juta. Makanya selalu harus ada bukti nilai dalam bentuk angka. Biasanya suka ada kalau hibah berarti ada dokumen yang menyatakan nilai itu sebetulnya berapa. Seperti itu. Jurnal, komponen, saksi keterangan nomor akun. Bagi saya sih cukup ini. Cuman kalau perusahaan kadang-kadang ada yang ditambahin mungkinnya ada, ataupun nomor akunnya bisa aja, tapi lebih baik ada nomor akun. Ini bagi saya udah lengkap sih segini. Nah, kemudian ke penyusunan jurnal yang tadi ya, kronologisnya, ketahuan transaksinya transaksi apa, tanggalnya ada, nilainya ada, keterangannya ada, pembelian atau penjualan. Jadi ketahuan tuh yang dicatat nanti ke jurnal tuh benar-benar ada buktinya tuh di dokumen. Kalau misalkan nggak ada di dokumen nggak ada gimana misalkan ya, nggak ada tanggalnya, kemudian dicatat tanggal di jurnal, di dokumennya sebenarnya nggak ada. Nanti itu bisa membingungkan saat pelacakan si dokumen tuh bila mana ada koreksi. Kalau di jurnal dicatat nggak ada yang nggak tercatat tanggalnya, tapi ternyata di dokumen ada yang nggak ada tanggalnya. Nah, itu bisa membingungkan nantinya. Lagi harus ada, lebih bagus ada nomor transaksinya biar ketahuan nih, oh ini nomor dokumennya yang ini nih, misalkan A001, berarti di jurnalnya juga dicatat nomor transaksinya A001. Kemudian klasifikasi akun, pengelompokan dan sesuai dengan jenis akun. Nah, ini berarti ya
di jurnal tuh ya harus sesuai dengan akunnya. Misalkan pembelian aset secara tunai, tapi dicatat ke piutang kan nggak sesuai itu, karena di sana ada penerimaan uang, tapi dicatat ke piutang. Nah, itu kan nggak sesuai itu. Harus dicatat sesuai apa yang telah terjadi. Kemudian double entry yang tadi debit kreditnya ada, harus selalu ada, jangan hanya satu kolom. Pembelian, yang tadi pembelian barang secara tunai berarti kas dan aset atau barang persediaan harus selalu ada, lawannya, nggak boleh satu kolom aja, debit doang, kredit aja, karena nantinya di akhir pasti harus selalu seimbangkan balance antara debit dan kredit. Tapi jangan juga di saat dibalancekan, seimbangkan, ternyata gak balance, tahu-tahu ditembak tuh, biar balance aja. Nah, itu gak bisa juga. Aduh. Manfaat adanya jurnal. Membantu penyusunan laporan efektif. Pasti itu. Jadi ada jurnal ya pasti yang tadi dari mulai identifikasi, kemudian klasifikasi akun kan di laporan keuangan pasti per akun setara kas, apalagi dicalak tuh, caleg kan per akun tuh kas, supaya nantinya juga bisa dijelasin yang memang nantinya bisa tersusun rapih. Jadinya si laporan tuh bisa disebut andal karena ya memang posisi keuangan tuh ya memang sesuai, bisa di tracking, bisa yang tercantum di laporan keuangan ada apa, jika ada historisnya. Jadi si laporan keuangan tuh bisa nyatakan benar lah, karena ada jurnal mah ya pasti itu per transaksi udah ketahuan tuh, buktinya ada. Kemudian yang kedua, mempermudah pengawasan. Menganalisis akun yang terlibat dalam transaksi bisa mudah ditelusuri. Ya ini kembali lagi ke tracking. Bagi auditor ini hal yang wajib ada. Karena kalau auditor kan berarti pengecekan pada transaksi itu otomatis dari mulai laporan keuangan ada nilai secara keseluruhan, kemudian ingin dicari buktinya yang mana, nah itu dicari itu. Jadi dapat diawasi itu ya seperti itu, bisa dicari bila mana terjadinya kesalahan, ya maka dicarinya tuh ya sesuai dengan transaksinya gitu. Bisa langsung koreksi, perbaikan. Kalau misalkan nggak ada jurnal kan, ini sebenarnya transaksi yang mana nih yang perlu dikoreksi. Jadinya ya efisien gitu untuk
bila mana adanya koreksi ataupun kesalahan yang perlu diperbaiki. Kemudian meningkatkan kesesuaian strategi dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini, jika jurnal ada pasti contohnya aja anggaran aja, perencanaan anggaran. Pastinya kan di transaksi ketahuan tuh anggaran yang dibeban, misalkan dibeban ini yang paling tinggi beban apa nih. Terus ketahuan misalkan beban, nah ini beban iklan kok bisa tinggi, kenapa, dilihat tuh ke transaksinya, ke buktinya sebenarnya ini pada saat bulan apa, tanggal berapa, apakah di saat itu terjadi apa, kondisi apa, misalkan saat COVID misalkan, kenapa itu harus terjadi. Itu berkaitan dengan strategi-strategi, contohnya itu kan di perencanaan anggaran ya iklan. Jadi ya sesuai dengan nantinya pengambilan keputusan itu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nggak mengira-ngira aja, tapi benar-benar sesuai apa yang telah terjadi. Jadi nantinya apa yang telah diputuskan bisa meminimalisir risiko, ya intinya sih efisien, efektif ke depannya. Nah, ini analisis jurnal berkaitan dengan koreksi ya, dan kesalahan dan perbaikan. Aduh. Teliti setiap identifikasi kesalahan, teliti setiap pencatatan jurnal kesalahan seperti perhitungan yang salah atau misalkan perilaku yang tidak tepat. Ya ini saat ingin memperbaiki, pastikan dulu tuh jurnal yang ditemukan tuh benar salah di sana apa enggak, sehingga nantinya tuh pada saat dikoreksi benar, jangan sampai udah dikoreksi di kemudian hari dikoreksi lagi. Nah jangan sempat seperti itu. Jadi benar-benar benar-benar si kesalahan tuh pada tanggal itu akun itu gitu. Misalkan tanggal 1 akun kas dengan nilai nominal sekian, harusnya nilainya sekian. Nah, setelah betul-betul dapat
perlu dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Nah, kemudian masalah yang memang sering terjadi di jurnalan, apalagi yang udah pengalaman di pekerjaan, kesalahan penjurnalan terjadi karena penulisan angka atau informasi transaksi itu. Biasanya sih penulisan angka, contohnya aja, penulisan angka 0 yang tadinya harusnya 1 juta, karena manual jadi 10 juta saja kan. Nah, itu kan jadinya berbeda tuh, dokumennya 1 juta tapi di jurnalnya 10 juta. Berarti di sana terjadi kesalahan informasi yang dimasukkan ke pencatatan. Nah, berarti di sana kesalahan proses identifikasi. Kemudian jika ada ya kesalahan jurnal yang seharusnya jangka pendek ke jangka panjang, ya itu sih gak terlalu apa, berpengaruhnya tuh itu di angka mah mungkin gak terlalu ya, tetapi nanti berpengaruhnya di penjelasan yang seharusnya masuk di jangka pendek tahu-tahu di jangka panjang, yang bisa aja nantinya tuh dicalek penjelasan yang nantinya dijelaskannya seharusnya udah di bank. Berkaitan dengan contohnya jangka pendek jangka panjang, utang jangka panjang utang jangka pendek seharusnya jangka pendek ya, seharusnya jangka panjang dicantumkan di jangka pendek. Nah, berarti penjelasan di kontraknya seharusnya kan lebih dari setahun tuh penjelasannya, tapi dicantumkan di jangka pendek. Nah, itu kan nanti kesalahannya tuh kesalahan yang memungkinkan ke pembaca laporan keuangan, yang memang bisa berpengaruh ke pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua, penjurnalan ganda, transaksi dicatat lebih dari sekali. Nah, ini seringkali terjadi karena sistem yang ini lelet, di enter tahu-tahu ke masuk tuh, loading tahu-tahu udah masuk 5 kali, 2 kali. Ataupun kalau misalkan itu masih ya cepat, tetapi karena transaksinya kompleksitasnya tinggi itu, bisa aja kemasukin 2 kali. Karena yang tadinya udah dimasukin, ternyata si dokumen tuh udah dimasukin, ternyata kemasukin lagi tuh. Ya, namanya human error kan bisa aja terjadi. Apalagi kalau misalkan penjurnalan ganda, kemudian nomor transaksi gak ada, tanggal gak ada, wah udah bingung tuh. Kenapa ini seharusnya nanti berpengaruh ke laba rugi sekian, tapi ternyata harusnya sekian. Misalkan secara manual Excel dengan sistem kok beda misalkan. Ketahuan bahwa telah terjadinya penjurnalan ganda. Tapi kalau misalkan ada nomor transaksi kan, nah ketahuan tuh nomor transaksinya ganda kalau ada nomor transaksi. Yang ketiga, jurnal yang tidak memadai.
jurnal yang tidak memenuhi standar atau kriteria. Ya ini berarti transaksinya tidak jelas gitu. Sehingga akurasinya juga nggak tahu benar apa enggak gitu. Yang tadi misalkan di nomor dokumennya nggak ada nomor transaksi, sehingga dimasuk jurnal nggak dimasukin juga nomor transaksi karena kosong. Jadinya nanti kan nggak lengkap tuh, jadi bingung, apalagi tidak ada tanggalnya juga. Kebingungan pada saat verifikasi betul apa enggak ini jurnalnya. Nah kalau pengaruhnya nanti ke si akusasinya, misalkan itu ada kesalahan, akan kebingungan jurnal mana nih yang perlu diperbaiki. Kemudian sistem yang digunakan, teknologi atau sistem yang digunakan perusahaan tidak efektif. Nah ini biasanya contoh yang tadi, sistem yang digunakan tidak efektif, kompleksitas tinggi, tetapi masih menggunakan misalkan PSAK nih yang digunakan, tapi masih menggunakan Excel belum berbasis sistem. Itu kan berarti Excel itu kalau misalkan banyak sekali data tuh kan suka loading tuh. Nah itu kan bakalan berpengaruh ke pencatatan. Nah jika ingin efektif berarti harus menggunakan sistem. Atau misalkan sistemnya ternyata kurang memadai nih di perusahaan A. Karena pada saat pencatatan transaksi ke jurnalnya harus nggak otomatis, harus satu-satu, sehingga nggak efisiensi waktu gitu. Atau misalkan sistemnya jika dipergunakan di perusahaan A nggak memadai laptopnya atau hardware atau komputer yang digunakan oleh accountingnya, sehingga terjadi sehingga terjadinya yang tadi entry jadi 2 kali gitu, penjurnalan ganda karena sistem yang gak kompeten keadaan perusahaan yang seharusnya ya Excel aja cukup gitu. Misalkan jurnal, intinya sih jurnal seperti itu. Pada saat menjurnal, teman-teman yang tadi ya, yang di awal, teman-teman harus mengerti saldo normal. Jika ada yang ditanyakan, boleh di chat ya. Masalah penjurnalan pada sistem. Oke, sambil teman-teman bertanya di chat, saya lanjutkan saja ke buku besar. Buku besar adalah catatan akuntan. Buku besar adalah buku utama dalam institusi semua akun yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan. Setiap akun dalam buku besar dapat kredit terkait dengan transaksi tertentu. Nah, si buku besar ini
Jadi, dari semua transaksi, dari berbagai akun di transaksi, di buku besar dikelompokkan tuh per akun. Misalkan kas, transaksi kas apa aja nih, transaksi apa aja nih. Terus si buku besar juga, memudahkan pada saat pencarian kesalahan juga. Misalkan kesalahannya sebenarnya terjadinya di akun yang mana nih sebelum ke jurnal koreksi. Di buku besar dulu tuh dicari. Oh, di transaksi tanggal sekian, transaksi apa, keterangan apa, di akun apa, ketahuan di buku besar, baru di tracking ke jurnal transaksi. Kemudian buku besar juga mempermudah buat pada saat ingin membuat laporan keuangan. Kan di buku besar mah udah per akun tuh, per akun transaksi. Kalau di jurnal kan per transaksi debit kredit. Kalau di buku besar udah per akun, tinggal pindahin tuh ke laporan keuangan. Kalau di laporan keuangan berarti kan secara secara totalnya. Atau biasanya ke trial balance dulu atau neraca saldo dulu. Dari mulai saldo awal, kemudian jurnal, kemudian saldo akhir. Sayang. Buku besar juga ya intinya sih mempermudah pada saat membuat laporan keuangan. Emisi dan fungsi buku besar. Fungsi untuk menyediakan informasi pun memudahkan proses laporan keuangan. Perbedaan jurnal dengan buku besar. Jurnal digunakan sebagai catatan transaksi secara kronologis sesuai dengan apa yang terjadi. Buku besar kumpulan dari semua transaksi yang telah diklasifikasikan sesuai dengan akun yang terlibat dan digunakan sebagai rangkuman transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Jadinya sih jurnal lebih melibatkan pemantauan transaksi yang telah terjadi itu supaya nanti dikoreksi ketahuan nih di mana. Kalau buku besar pemantauan saldo akunnya. Jadi saldo akunnya ketahuan berapa itu di buku besar. Nah, ini struktur komponen buku besar. Keterangan, referensi, tanggal, nomor, tanggal, keterangan, debit, kredit, saldo. Ya. Nah, yang pertama ada biasanya akunnya boleh ditambahin di sini akun, tabel sendiri boleh di atas sebagai judul, tapi lebih bagus sih di tabelnya sih tanggal, keterangan, akun, debit, kredit, saldo. Jadi nanti bisa kalau di tabel teman-teman bisa memfilternya, memudahkan untuk memfilter mana total secara total untuk akun ini, mempermudah kalau di tabel. Kalau judul nantinya perlu dicarinya satu-satu
Kalau saya sih lebih memilih untuk di tabel. Ya, yang pertama akun dalam buku besar diberi nomor dan nama untuk memudahkan identifikasi. Jadi tambahin nih akun, kemudian ada tanggal transaksi dicatat di buku besar untuk melacak kapan transaksi terjadi. Hampir sama dengan buku besar, cuman hampir sama dengan jurnal, cuman buku besar lebih ke pengelompokan akunnya. Keterangan referensi dapat memberikan deskripsi singkat tentang transaksinya atau merujuk pada jurnal. Jangan lupa juga debit kreditnya harus selalu ada. Semua transaksi keuangan dicatat secara rinci dalam buku besar baik terkait debit ataupun kredit sesuai dengan akun yang berkaitan. Kemudian ada saldo akun dalam buku besar menunjukkan jumlah debit kredit suatu akun pada waktu tertentu. Jangan lupa juga kalau misalkan neraca pasti selalu ada saldo awal. Saldo awal akun nih saldonya berapa, nanti pada saat ditotalin kan ada saldo akhir. Karena neraca mah bersambung tahun ke tahun, beda sama laba rugi. Kalau laba rugi kan secara periode. Jadi ya 1 tahun buku aja kalau laba rugi. Jadi saldo awalnya pasti ke 0 lagi kalau laba rugi. Kecuali kalau teman-teman ingin melihat tapi ya saldo laba rugi udah ditentuin per tahun. Intinya sih buku besar ini juga komponen-komponennya untuk mempermudah pengawasan pelacakan apabila terjadinya kesalahan. Kesalahan dalam buku besar, kesalahan pencatatan, contohnya pencatatan nomor akun yang berbeda tetapi nama akun yang sama, adanya pencatatan ganda. Pencatatan nomor akun yang berbeda tetapi pencatatan nomor akun yang berbeda tapi nama akun yang sama, adanya pencatatan ganda. Nah ini contoh ini ya, nomor akun berbeda, nama akun bila mana itu dipermulakan, itu bisa aja berdasarkan nomor akun kan berbeda tuh secara total sama tuh. Ada dua, bakalan ada dua karena nomor akun yang berbeda. Tapi pada saat jika ditambahkan berdasarkan nama formulanya, berarti kan ada ganda tuh yang seharusnya dipisahkan. Misalkan seharusnya Bank Mandiri Bank Mandiri nomor rekening 001 2 kali tercatatnya, padahal nomor akunnya beda. Biasanya sih pada saat integrasi sistem biasanya. Jadi penggabungan sistem software akuntansi. Jadi 2 akun berbeda ternyata namanya sama. Kemudian kesalahan perhitungan, contohnya kesalahan dalam penjumlahan debit ataupun kredit sehingga saldo akhir tidak akurat, tidak diupdate. Nah kalau perhitungan mah ya berkaitan dengan
Kalau itu berarti kesalahan pencatatan manualnya atau kesalahan rumusnya. Misalkan kalau buku besar dipindahkan ke dari jurnal dipindahkan ke diposting ke buku besar, disambungkan, di-link-kan. Ternyata ada satu buku besar yang belum nge-link nih, sehingga nantinya saldo akhirnya ternyata nggak sesuai. Nah, kalau berupa software, punya kesalahan kalau di software atau aplikasi biasanya salahnya tuh di jurnalnya. Jurnalnya salah, ke buku besarnya salah. Kalau Excel biasanya salah di ngelingkan atau formula rumusnya. Atau kadang-kadang karena file terlalu besar harus selalu kadang filenya gak update, bisa aja. Pemeliharaan dan pembaruan buku besar. Pembaruan berkala buku besar selalu diperbarui dengan mencatat semua transaksi terbaru secara konsisten dan tepat waktu. Biasanya bila mana ada transaksi baru, akun baru, nah itu harus diperbarui itu si buku besarnya. Misalkan yang tadinya nggak ada piutang atau yang tadinya nggak ada utang bank, tadi kan mandiri aja, utang bank mandiri. Ternyata di transaksi ada rekening baru, rekening BCA. Nah, itu ditambahin tuh di buku besar, rekening BCA. Jangan sampai digabungin ke rekening mandiri satu bank. Jadi nantinya ketahuan nih di buku besar rekening BCA aja, rekening aja. Bila mana ada penambahan, dipastikan ditambahin juga di buku besar. Kemudian pemeriksaan saldo akun dalam buku besar harus selalu diperiksa secara berkala supaya akurat dan sesuai dengan catatan lainnya. Nah, ini pemeriksaan saldo bila mana udah jadi laporan keuangan itu dibandingkan kembali tuh betul apa enggak nih, sesuai dengan buku besar atau enggak, supaya nantinya betul-betul kalau bila mana aplikasinya Excel pas gitu, linknya pas sesuai dengan rumusnya udah sesuai, laporan keuangan udah pas sesuai, kolomnya udah betul gitu. Analisis yang ketiga, analisis dan penyesuaian. Jika ditemukan kesalahan, segera dianalisis dan penyesuaian diperlukan untuk menjaga integritas buku besar. Konsolidasi buku besar dibandingkan dengan catatan lainnya seperti laporan bank. Nah, ini rekonsiliasi buku besar. Kan tadi contohnya ini bandingkan. Selalu bandingkan dengan bila mana ada catatan dari pihak ketiga. Misalkan kalau rekening bank berarti dengan rekonsiliasi bank dengan buku besar dengan rekening bank, rekening koran bank. Dibandingkan udah sesuai apa belum, totalnya udah betul apa enggak. Bila mana salah, berarti salahnya di mana. Nanti ketahuan tuh hasil rekonnya, koreksinya seperti apa. Bila mana berkaitan dengan angsuran misalkan, betul apa enggak angsurannya, pembayarnya udah sesuai apa belum. Kemudian yang kedua ada identifikasi perbedaan. Bila mana ada perbedaan yang tadi segera lakukan analisis. Jadi diketahui yang betulnya apakah
yang bank ataukah yang milik perusahaan. Kadang-kadang ada bank kan di akhir tahun perbedaan angkanya karena perbedaan tutup bukunya, berbeda misalkan. Karena di saat di akhir tahun perusahaan, di tanggal 31-nya libur sehingga tanggal 30 tuh ditutup bukunya. Sehingga tanggal 31-nya berbeda misalkan. Nah, yang betulnya yang mana nih? Kemudian setelah ketahuan perbedaannya seperti apa, kesalahannya di mana, disesuaikan, direkonsiliasi, dikoreksi. Peran pada buku besar berarti ya ini yang seperti yang tadi laporan keuangan. Pada laporan keuangan digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Kedua, untuk pemeriksaan audit. Sumber informasi utama saat proses audit keuangan perusahaan dilakukan. Intinya sih seperti tadi, saat penyusunan laporan keuangan buku besar itu peran perannya besar banget gitu. Karena di sana ketahuan nilai saldo keseluruhan akunnya berapa, transaksinya ketahuan, rinciannya, bisa dibandingkan dengan bisa dibandingkan dengan dokumen dari pihak ketiga juga, buku besar. Kemudian pada saat audit ini bisa berpengaruh ke waktu efektif, efisien dalam pencarian pelacakan dokumen transaksinya. Jadi pada saat dilakukan sampling tuh bisa dapat terlacak secara cepat gitu. Bila mana si buku besar tuh dirinci betul-betul udah sesuai dengan transaksi jurnal yang telah terjadi. Ada yang batuk. Lanjut ke pertanyaannya. Untuk pertanyaan terkait rasio DER ya, debt equity ratio, nanti kita bahas di pertemuan analisis laporan keuangan. Kemudian masalah penjurnalan pada sistem. Oh, ini pertanyaannya di bawahnya ya. Oke, ini dulu dari Amalia. Selamat malam, saya mau bertanya aplikasi yang rekomendasi untuk melakukan penjurnalan. Mungkin lebih ke aplikasi ini aja sih, aplikasi langsung keseluruhannya, gak jurnal aja, tapi dari mulai jurnal sampai dengan jadi laporan keuangan. Kebanyakan yang paling kompatibel tuh yang saya temui ya, yang paling kompatibel tuh Accurate. Karena bagi perusahaan ini sesuai, yang ini sesuai ya, walaupun pasti kadang-kadang setiap sistem tuh ada kekurangan kelebihannya. Misalkan Zahir kekurangannya apa,
akurat kekurangannya apa. Yang saya temuin kekurangan akurat pernah juga, cuman jarang terjadi sih kekurangan itu. Bila mana ininya sih aplikasi yang rekomendasi accurate di saya. Pada saat Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pada saat penjurnalan penjualan yang error pernah terjadi pada perusahaan saat ini saya bekerja, di mana pada persediaan barang kami menggunakan metode FIFO. Oke, FIFO di dalam persediaan tersebut stok barang lebih dari cukup, tetapi pada saat barang keluar persediaan minus, dan itu mempengaruhi nilai persediaan akhir. Nanti untuk pertanyaan yang ini boleh disan lagi ya. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya dulu. Selamat malam, izin tanya. Menurut saya untuk PPh 21 ditanggung perusahaan. Bagaimana penjurnalannya? Berarti dipotong langsung sama perusahaan ya, si gajinya. Jadi ntar saya share screen aja deh. Excel. Oh, tidak Pak, gaji utuh tidak pada potongan PPh, jadi dapat dengan PPh 21. Oh, share screen. Untuk Excel. Kenapa gak bisa? Kok gak bisa share screen ya? Bentar, saya Excelnya tutup dulu. Error. Oh, error. Error gak bisa buka Excel. Saya jawab ini aja ya, lisan aja ya. Ini berarti ada tunjangan PPh 21 nih. Berarti misalkan gajinya, asumsikan aja ya nilai-nilainya saya. Jadi gak dihitung secara akurat
secara akurat. Misalkan gaji 10 juta nih, kemudian ada tunjangan PPh 21 tuh. Misalkan dari 10 juta tuh 1 juta tuh tunjangannya. Sehingga nanti beban gaji uh, ke beban pajak PPh 21 kalau secara jurnalnya mah berarti beban gaji, debit, beban tunjangan, berarti ada 2 kan? Anggapannya berarti ada beban tunjangan. Keluar kas, berarti gitu aja. Si PPh 21-nya tuh untuk gajinya juga. Cuman termasuk beban tunjangan pajak. Beban gaji debit, beban tunjangan pajak PPh 21, kas keluar atau bank. Nah, si perusahaan saat distorkan berarti nanti ke utang PPh 21 pada kas. Loh. Masuk gak ininya jurnalnya? Beban gaji, beban tunjangan pajak pada kas. Oke. Buat untuk Ratih itu seperti itu jurnalnya. Gimana? Untuk Dian Yulianti boleh dijelaskan ini kronologi kasusnya. Barusan siapa yang angkat tangan? Kiki ya? Kiki siapa? Untuk Dian Yulianti silakan. Pada saat penjurnalan yang error pernah terjadi, jadi perusahaan barang menggunakan FIFO. Dalam persediaan tersebut stok barang lebih dari cukup. Tapi pada saat barang keluar kuantiti persediaan, maksudnya tuh kuantiti persediaan berkurang kan? Atau hasil dari saldo akhirnya minus. Nah, itu yang saya pertanyakan. Maksudnya gimana? Boleh dijelaskan lagi Dian Yulianti. Ada? Ada, Pak. Jadi gini, waktu itu kan perusahaan saya menggunakan Accurate Desktop ya. Nah, di mana pada saat barang keluar, itu kuantiti akhir itu minus. Padahal stok barang kita itu lebih dari cukup dari barang keluar. Jadi stok barang di atas itu karena kita menggunakan FIFO tidak terbaca di aplikasinya si Accurate Desktop tersebut. Nah, pada saat kita ngelihat nilai persediaan, karena itu error dari bulan 1 sampai bulan 12, errornya di bulan 7. Otomatis kan bulan 7 ke bawah kita udah menggunakan stok barang yang terakhir yang minus itu. Otomatis kan ke bawahnya jadi tidak benar kan ya Pak ya.
Nah, itu mempengaruhi nilai persediaan kita. Jadi nilai persediaan kita itu minus dari stok barang tersebut, berkurang nggak sesuai nilai persediaannya. Seperti itu. Berarti itu ada kemungkinan persediaan di bulan kan sampai bulan 7 ya? Iya, yang error itu di bulan Betulnya. 7. Heeh. Di bulan 7 salahnya. Mulai Iya. salahnya. Iya, Nah, mulai salahnya terjadi di bulan 7. Pada saat di bulan 7 tersebut itu kemungkinan ada kesalahan, bukan kesalahan sih. Kemungkinan terjadi gak kemasukin gak si stok barang yang masuknya? Malah stok barang itu ada pada saat kita pas masukin di bulan 6. Jadi itu stok barang kan karena stok barang waktu saat pembelian kita kan udah masukin di bulan 6. Nah, bulan 7 itu stok barangnya di bulan 6 itu di akhir bulan. Nah, barang keluarnya di awal bulan 7. Takutnya itu sistemnya yang error gitu kan. Bentar, di bulan 7 stok keluarnya. Iya. Awal bulan. Iya, awal bulan. Di akhir, berarti stok bulan 6 akhir bulan tuh ada stok, masih ada stok. Masih ada stok, ya, masih ada stok. Nah, pada saat terjadi awal bulan keluar itu jadi minus. Iya, jadi stok akhirnya yang stok barang di bulan 6 itu tidak terbaca. Harusnya kan misalnya stok barang di bulan 6 ada 10. Di bulan 7 saya keluar cuma 2. Harusnya sisa barangnya itu jadinya 8 ya. Nah, di situ enggak, situ minus 2. Jadi seakan-akan yang barang 10 masuk di 6 itu tidak terbaca di dalam sistem. Berarti itu kemungkinan kesalahan ini. Bisa aja kesalahan sistem ataupun kesalahan coba itu bisa dihapus dulu apa enggak? Misalkan terjadi kesalahan tuh bulan 6 tuh 10. Kemudian diposting lagi. Ya, jadi kita berarti yang sudah terjadi di bulan 8 kita hapus lagi dong persediaan barang keluarnya. Karena kan ini kan dari sistem. Dimana kalau sistem kan errornya di bulan yang awal, di bulan akhir kita terakhir input, kita harus hapus dulu dong ya Pak ya. Benar ya? Benar. Kalau di bulan yang lain setelah bulan 7 itu dimasukin. Nah, itu di bulan yang itu mengikuti bulan 7 yang error tersebut. Oh, berarti dikoreksinya cukup di bulan 6 aja. Di bulan 6 aja. Jadi yang di bulan 7 maksudnya kan di bulan 6 kan sebenarnya nggak minus, plus nilainya. Karena ada barang keluar di bulan 7, itu yang berubah jadi minus. Itu saya harus koreksinya di bulan ya. Boleh dikoreksi di bulan setelah ketahuan. Setelah ketahuan nih, misalkan di awal tahun ketahuan nih. Nah, boleh dikoreksi di sana aja. Dikoreksi di sana bahwa telah terjadi kesalahan sistem boleh, tapi ada bukti bahwa itu telah terjadi salah. Gak masuk gitu. Misalkan yang tadi 10 ya. 10-nya tuh ternyata gak masuk. Nah, di saat setelah ketahuan cobain dimasukin itu masuk apa enggak? Oh, seperti itu. Tapi nanti di akhir tahun kan, di akhir bulan ataupun akhir tahun saat itu berarti nilai persediaannya nanti si barang tersebut sesuai kan ya Pak? Karena kan harus sesuai dong, harusnya di laporannya juga. Iya. Di laporan neraca. Di LK-nya laporan keuangannya kan harus sesuai. Karena kan sebelum SPT harus sesuai kan, benar ya Pak? Iya. Nah, kalau mengantisipasi terjadinya seperti ini lagi, baiknya seperti apa ya kalau kita terjadi kita kan tidak mau terjadi ulang berikutnya. Nah, sebaiknya apakah setiap barang keluar kita harus ngecek lagi sistemnya atau pada saat bikin laporan keuangan per bulan? Biasanya sih kalau ini perusahaan apa? Aku perusahaan dagang. Biasanya kalau terkait stok tuh selalu ada stock of name kan per bulannya. Iya, benar. Iya, benar, stock of name.
bila mana terjadi ya ini intinya kebijakan lagi bila mana itu lumayan kompleks si keluar barang masuknya. Kemudian baru ketahuan di akhir bulan pada saat stock of name. Nah, itu dikoreksi aja pada saat stock of name. Koreksi saja ya Pak. Berarti nanti dibenerin antara real dengan sistem ya? Itu yang real ini, realnya apa? Realnya dalam arti barang yang ada fisiknya. Betul. Benar ya. Dong? Kan yang bermasalah di sistem. Jadi kan harus sesuai antara yang fisik dengan yang sistem ya? Ya. Baik. Makasih Pak. Terima kasih. Selamat malam. Malam juga. Tapi kalaupun bagus sih ada tambahan ini sih. Itu kan sistem. Ada apa ya namanya tuh bukan kayak berupa lembaran setiap keluar barang masuk. Stok kartu stok. Kartu stok. Iya kita ada kok sistem ada kartu stok yang ini manual kan ya berarti ya. Itu dipergunakan juga. Ada. Cuman kan karena kita head office jadi kita lebih sering lihatnya ke sistem. Karena kita kan kalau misalnya sesuai dengan kartu stok atau sistem kan kita kalau saya di perusahaan saat ini untuk SO-nya Pak 6 bulan sekali. Jadi enggak 2 bulan sekali. Per 6 bulan. Dan takutnya seperti ini kalau bila mana itu kan barusan berdasarkan real barang. Nah, takutnya karena itu dipercaya yang benar di saat terjadinya kehilangan itu gak akan ketahuan. Jadi perlu tahu dulu saat mau dikoreksi itu kesalahannya tuh sebenarnya di mana gitu. Seperti itu, iya. Karena kita kira kan sistem tidak error. Ternyata sistem bisa error juga Pak. Kadang-kadang kayak gitu sih, karena ya mungkin banyak pengguna bisa aja. Nah, saya juga pernah terjadi bukan saat ini juga, bukan persediaan juga selisih kurs. Karena kan setiap perusahaan pasti kan punya mata uang tidak IDR doang ya Pak ya. Ada SGD, Euro, dan US gitu kan ya. Nah, setiap akhir bulan kan pasti setiap perusahaan untuk laporan keuangan itu kan harus selisih kurs untuk kursnya menggunakan Ortek BI ya. Iya, per tahun. Nah, ini saya pernah error Pak terjadi, jadi tidak terbaca selisih kursnya. Kalau seperti itu, ya saya pernah terjadi ini di tahun 2018 sih. Jadi pada saat kita cek laporan keuangan karena kita waktu itu kena pemeriksaan pajak, pas dicek selisih kurs pada saat kita lapor SPT sebelumnya tidak sesuai sama selisih kurs yang saat itu. Jadi kayak tidak terbaca. Misalnya Januari sampai Desember kan kita ada input selisih kursnya. Nah, mulai error tuh misalnya di tengah-tengah dan terjadi lagi di tengah-tengah tahun gitu loh, di bulan-bulan yang bulan 8, bulan 7 seperti itu. Jadi langsung loncat ke bulan 9. Sebenarnya sih kalau terkait sistem itu baiknya ada kan selalu ada vendor ya. Ya. Nah, biasanya tanyain aja ke vendornya ini kenapa bisa terjadi hal seperti ini gitu. Ini sih. Soalnya kadang iya. Kadang-kadang si vendor pun ya intinya sih selalu ada maintenance system biasanya. Takutnya datanya yang kebanyakan jadi sistem tersebut jadi error, bisa jadi seperti itu juga ya? Mungkin bisa aja. Accurate. Ya dulu kita pakai Accurate, jadi kan Accurate desktop, tapi sekarang lagi coba ke AOL, Accurate online. Online, right. Ya, Pak, ini terkait tadi nih yang PPh 21 gross up nih.
Saya boleh tambahin aja nggak, Pak? Soalnya saya Boleh, juga Kak. ada. Jadi gini, Kak, kalau di perusahaan kan setiap perusahaan itu kan pasti kadang mengeluarkan komisi untuk orang ketiga ya, kayak customer, gitu kan, Mhm. karena pembeliannya banyak. Nah, kadang ada customer yang nggak mau, komisinya tersebut dipotong PPh 21 dan otomatis kita gross up. Nah, selama ini saya pencatatannya, Pak, untuk beban komisi atau beban fee tersebut saya nilainya misalnya 2 juta. 2 juta itu misalnya itu udah di gross up gitu loh, Pak. Nah, saya masukin bebannya, nilai bebannya 2 juta. Kalau seperti itu terus baru dikurangi PPh 21. Kalau seperti itu masalah nggak ya, Pak? Intinya sih masuk ke bebannya nanti disatukan dengan beban komisinya juga. Berarti nanti Jadi mengurangi laba rugi dong? Nanti ada di posisi laba rugi dong, Pak? Soalnya saya masih agak bingung sih, bener. Beban atas PPh 21 itu masuk ke beban juga, ke biaya juga. PPh 21 Kan karena kan di gross up nih, misalnya kan 2 juta gross up, dia pokoknya dapatnya 2 juta di 97,5%. Nah, dia tuh terimanya dibagi 97,5% kali 2,5%. Nih, kan dia terimanya 2 juta, Pak. Kalau saya gross up PPh 21 kan harus dibagi 97,5%. Jadi kan nilai DPP saya si atas komisi tersebut kan 2 juta udah include sama si PPh 21 dong ya. Benar ya, Pak? Nah, berarti harusnya nih dia kan cuma nerima 2 juta nih. Kita nanti transfernya kan 2 juta. Yang 50.000-nya anggap ya Pak. 2.050.000, yang 50.000 itu PPh 21. Nah, pada saat saya input biaya komisi tersebut, saya harus input 2.050.000 atau 2 juta saja. Karena kan nanti ditransfer 2 juta. Karena kan harus mengurangi PPh 21 tersebut. PPh 21-nya 50.000. Itu kan posisinya adanya di kredit ya. Posisinya di kreditnya tuh di keluar berarti di utang PPh dulu. Iya, iya ini kan masuk ke hutang PPh 21 ya, Pak. Nah, pada saat yang nilai gross up ini ya, Pak, yang 2.050.000 ini, saya boleh nggak masukin ke biaya komisi atau biaya fee? Ya masuk ke sana, nanti memperhitungkan ya ke sana juga beban. Nah, berarti kan saya boleh. Komisi. Nah, biaya komisi. Nah, berarti kan ini nggak jauh beda sama yang tadi gaji nih, pertanyaan dari temen yang tadi nih, Pak. Berarti kan gaji, contohnya. Misalnya kan gaji tersebut kan udah gajinya, contohnya Pak, gajinya kan 2 juta, diterimanya 2 juta. Karena di gross up kan tadi 2.050.000, 50-nya PPh 21. Berarti nanti saya masuk ke beban gaji tersebut nominalnya 2.050.000. Benar tidak seperti itu? Iya, ke beban gaji. Iya kan? Berarti 2.050.000 ya, Pak? Oke. Makasih, Pak. Sama-sama. Ininya sih, jurnalnya tuh berarti bila mana itu PPh 21 kan belum dibayarkan misalkan ya. Iya, hutang PPh. Beban gaji, debit. Iya. Terus ada pembayaran kas atau bank. Kemudian utang, kredit dan kas seperti ya. Nah, pada saat itu udah ada pembayaran gaji ya. Nah, setelah ada pembayaran PPh, iya, utang pada kas NBank ya? Iya. Pak, kalau misalnya gajinya tersebut dicatat dulu tapi dibayarnya nanti, itu saya masuknya berarti nggak langsung kas dong? Kan ada tuh perusahaan yang berarti masuk ke utang gaji ya, Pak? Iya. Oke. Terima kasih, Pak. Saya udah paham. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Selamat malam. Ininya seperti itu. Jadi tahu dulu transaksinya seperti apa, akun apa yang terpengaruh kan barusan seperti contohnya
gaji. Nah, di gaji itu berarti itu pembayaran secara tunai secara tunai atau dikreditkan. Bila mana itu kredit berarti ada yang terpengaruhnya utang bukan kas. Nah, bila mana itu tunai kas atau bank. Kemudian di sana juga terkait ada beban tunjangan pajak. Nah, itu beban tunjangan pajak otomatis belum ada pembayaran dulu terkait perpajakannya, tetapi diperhitungkan dulu, dibebankan dulu kan gaji pada utang PPh 21. Nah, nanti pada saat setelah dibayar di jurnal lagi PPh 21 adanya pembayaran bank seperti itu. Oke, karena waktu udah jam 9 ya. Dan saya pertanyaan barusan sampai ke PPh 21. Saya dokumentasi dulu. Mana ya ini? Berubah layar. Otomatis kotak lama. Nanti paling secara teoritis, kok gak ini ya? Dan screenshotnya. Bentar. Nanti kalau teman-teman ingin menanyakan di luar kelas, boleh ditanyakan di chat lagi di Classroom. Posting aja pertanyaannya, nanti dibahas di pertemuan selanjutnya. Oke, untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Mohon maaf bila mana materi yang saya sampaikan ada kesalahan atau kurang. Sampai ketemu kembali di pertemuan ketiga ya, minggu depan. Oke, dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.